Tapi kalau kita amati dengan seksama itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Yang saya sudah membuat alat, panjangnya itu kabelnya 10 meter, dan di sini saya tambahi konverter, ada volumenya. Fungsi volume ini untuk meredam suara yang berlebih. Jika suaranya berlebih, secara otomatis hasil audio yang kita rekod itu hasilnya akan suara pecah, tidak bisa suara halus atau suara bagus, maka suaranya akan pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan untuk kali ini MNG Channel akan membuatkan tutorial bagaimana caranya merekam audio dari mixer ke HP maupun ke Android. Biasanya itu banyak teman-teman yang pemula bingung bagaimana sih merekam audio dari mixer bisa masuk ke Android dengan kualitas yang bagus. Dan ada juga yang menanyakan bagaimana sih ketika kita live streaming atau merekam video dan audionya dari mixer sehingga hasilnya itu jernih. Kali ini MNG Channel akan membahas bagaimana caranya kita merekam atau mengambil video dengan kualitas audio yang bagus yang dihasilkan dari mixer masuk ke Android. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Di depan ini ada 3 splitter. 3 splitter ini untuk fisiknya bentuk atau fisiknya kelihatan sama, akan tetapi berbeda fungsinya. Alat yang paling utama untuk merekam audio dengan kualitas bagus yang dihasilkan oleh mixer atau ketika ada hajatan kita merekod atau merekam video kualitas dengan hasil yang bagus. Yang paling penting itu hanya alatnya itu yaitu 1 splitter ya teman-teman. Untuk splitter ini ada beberapa, jangan sampai salah pilih karena splitter itu ada yang KW, ada yang harga murah dan ada yang mahal. Dan seperti yang kita lihat di sini, yang warna biru ini kelihatannya sama seperti biru yang ini ya, sepintas atau sekilas kita lihat itu sama. Bagi pemula mungkin splitter ini adalah sama, tapi kalau kita amati dengan seksama itu berbeda, sangat-sangat berbeda fungsinya ya teman-teman. Oke, kita akan membedakan apa sih yang membedakan 2 splitter ini. Kita akan membahasnya. Oke, kita akan membahasnya dan kita akan mengetahui apa sih perbedaannya. Kita lepas dulu untuk yang splitter agak mahal ini. Nah, perbedaannya itu ada pada soketnya ya teman-teman. Kalau yang soket 3 ini dia adalah audio, tidak ada mic-nya ya teman-teman. Dia adalah audio, tidak ada mic-nya. 1 2 3. Di sini soketnya itu ada terdiri dari 3 pin. Yang pertama ini ground, ini adalah R, L dan R. Sedangkan yang satu ini dia jumlah pinnya ada nih 1 2 3 4. Nah, di sini untuk audionya ground di sini, LR di sini, dan yang satu ini adalah mic plusnya. Jadi jika kalian kok membeli splitter di sini ada 3, secara otomatis tidak bisa digunakan untuk merekod audio. Bisa digunakan hanya untuk audio saja. Audio untuk output dari HP ke handset, tapi tidak bisa untuk merekod audio melewati mic. Yang kita butuhkan untuk merekod audio dari mixer adalah jalur mic ya. Jalur mic-nya ada di sini ya teman-teman.
Oke, setelah kita bisa membedakan splitter yang KW atau yang murahan, selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana sih merekod audio dari mixer ke handphone. Dan biasanya untuk tukang syuting atau orang yang mau mengambil audio itu biasanya jaraknya sangat jauh dari panggung, jadi kita membutuhkan kabel yang cukup panjang. Saya sudah membuat alat, panjangnya itu kabelnya 10 meter, dan di sini saya tambahi converter. Ada volumenya. Fungsi volume ini untuk meredam suara yang berlebih. Jika suaranya berlebih, secara otomatis hasil audio yang kita rekod itu hasilnya akan suara pecah, tidak bisa suara halus atau suara bagus, maka suaranya akan pecah. Jadi fungsi menambahkan potensio itu meredam suara yang over. Kita bisa mengatur suara yang dari mixer, output dari mixer masuk ke handphone. Jadi akan aman untuk handphone maupun hasil rekod itu bagus sekali. Ketika kita tidak memasang potensio, dikhawatirkan ketika over dari mixernya kita tidak tahu berapa volumenya, kita akan mengalami gagal rekod audio ketika mengambil gambar atau kita menyuting sebuah acara. Dan di sini untuk alatnya, untuk konverternya sudah saya tambahi dengan output audio masuk ke handset. Jadi kita bisa mengontrol output yang dari mixer masuk ke handphone. Kita pakai audio output atau ke handset. Jadi ketika kita mau merekod, paling tidak kita bisa cek dulu berapa audio kerasnya yang masuk nanti ke handphone ini. Dan kabel untuk dari mixer itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan jack RCA seperti ini, ada yang menggunakan jack TOA, tapi paling mudah itu kita gunakan RCA. Nanti kita tinggal beli untuk jack T nya RCA to TOA seperti ini. Saya membuatnya mono sementara, jadi kalau mau dibuat stereo cukup kita menambahi untuk jack converter ini yang stereo atau dua jack converter ini RCA ke TOA. Oke, setelah tadi sudah menjelaskan dari mixer, kabel mixer masuk ke input converter ini. Di sini outputnya tadi sudah bisa masuk ke handset, dan saya tambah juga untuk masuk ke handphone. Untuk masuk ke handphone kita harus memahami pin jacknya agar suara yang kita rekod itu berhasil atau tidak gagal rekod. Jack yang kita pakai adalah yang model stereo biasa. Nah, seperti ini, isinya 3, sama dengan yang ini ya, sama. Intinya dari konverter atau mixer masuk ke konverter mau dimasukkan ke handphone itu untuk jacknya modelnya seperti ini, sama dengan yang ini yang dihasilkan cuman audio saja. Dan nanti kita akan masukkan ke mic ya, masuk ke mix ini. Nah, seperti ini. Jadi jangan dimasukkan ke handset. Kalau handset itu keluaran dari handphone masuk ke handset. Jadi intinya untuk mic ini adalah dari mixer masuk ke splitter ini, kita gunakan yang ada gambarnya mikrofon. Nah, setelah sudah terpasang seperti ini tinggal kita tancapkan ke handphone. Nah, ini tinggal kita tancapkan ke HP Android, maka suara yang direkod itu sudah menghasilkan suara yang bagus dan jernih seperti suara yang dihasilkan oleh mixer. Oke, setelah sudah tahu caranya bagaimana merekod dengan alat ini, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan ini, langsung dari mixer juga bisa, akan tetapi
kurang atau lebih mudahnya kita mengontrol suara menggunakan konverter ini agar yang dihasilkan tidak pecah suaranya dan tidak gagal record. Intinya langsung dari mixer masuk ke sini itu juga bisa, cuman kita tidak tahu berapa volume yang dihasilkan. Dan untuk skemanya nanti saya gambarkan di akhir video ini supaya kalian ketika merakit alat ini tidak gagal. Kita akan membuatkan skemanya agar kalian bisa membuatnya sendiri tanpa harus membeli. Jika panjenengan semuanya tidak mau repot, bisa pesan di kami untuk alat konverter ini. Biasanya kami membuat konverter berjumlah 3 input, satu untuk alat musik, misalkan gitar, organ, di sini biola. Ini bisa masuk langsung ke soundcard. Biasanya pakai soundcard ya, pakai soundcard ini. Nah, untuk konverter ini sebenarnya tidak perlu menggunakan soundcard, juga bisa langsung kita tancapkan di sini, dan setelah itu masuk ke handphone juga bisa. Jika kalian pengen membuat konverter ketika record pakai ini, live streaming pakai soundcard ini, juga nanti saya buatkan untuk tutorialnya bagaimana cara memasukkan dari mixer masuk ke soundcard ini. Di sini ada accompany instrumen. Ini sebenarnya adalah input audio dari mixer. Cuman untuk soundcard ini jacknya kebetulan itu belum banyak yang jual atau belum ada yang buat. Intinya di sini adalah micro dan output dari mixer menggunakan jack TOA. Masih belum banyak yang membuat. Nanti akan saya buatkan tutorialnya agar kita bisa live streaming menggunakan soundcard atau kita bisa record menggunakan soundcard F8. Karena kebanyakan sekarang recording itu menggunakan soundcard F8. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu atau seiring berkembangnya perkembangan zaman, soundcard ini sudah mulai agak kurang diminati karena mungkin kualitasnya ada yang lebih bagus, yang keluaran produk terbaru, dan harganya pun sekarang untuk soundcard F8 ini sudah sangat murah sekali. Kalau dulu sekitar di 250 ribuan, sekarang kita bisa mendapatkan di harga antara 90.000 sampai 125.000. Jadi nanti akan saya buatkan bagaimana merekod dari mixer masuk ke soundcard F8 ini agar kualitas suaranya bagus dan bisa menjangkau mixer yang jauh jangkauannya dari yang kita record. Misalkan dari mixer itu jaraknya ada 10 meter dari panggung, dan kita merekod atau mengambil gambar video itu biasanya di depan panggung. Jadi kita membutuhkan kabel 10 meter. Di toko online banyak yang menjual kabel soundcard F8 ini, tapi kebanyakan panjangnya tidak ada yang 10 meter. Jadi insya Allah nanti saya buatkan tutorialnya, saya buatkan caranya bagaimana cara merekod dari mixer masuk ke soundcard dan masuk ke handphone dengan kualitas yang bagus. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial dari MNP Channel tentang cara merekod audio dari mixer masuk ke handphone dengan kualitas yang bagus dan pastinya tidak gagal record audio. Demikian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.